apapun yang disajikan oleh pemohon Ya. itu ya kita proses ya. Ya. Ya toh? Perbedaannya antara putusan pengadilan negeri dan putusan tata usaha negara, berhak yang menguasai udah 30 tahun lebih. Terus bagaimana kita membuktikan bahwa secara material ini ada yang cacat, ada yang tidak beres? Assalamualaikum bro, Ensis. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Kita jumpa lagi di Jaya Podcast at Jaya Cafe. Narasumber kita kali ini adalah Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta. Siapa beliau? Yaitu Bapak Henry Rustandi, Butar-Butar Sarjana Hukum. Pak Henry, Yap. ini di Betawi berkenan ya saya panggil Bang Henry, Bang Rustandi, atau Bang Butar-Butar? Bang Henry. Oh, Bang Henry. Kalau dari nama ini Bang, ini kan Henry Rustandi ini biasanya Jawa Barat. Jawa Barat. Henry Rustandi. Nah, itu butar-butarnya ini yang tidak meyakinkan ini. Kayaknya dari luar sana. Luar. Atau dari Solo Bang, di mana? Kelahiran di mana? Saya kelahiran Sukabumi kebetulan. Wah, ya kan? Ya, Henry Rustandinya itu ya. Ya. Oke, Bang Henry. Yap. Terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya di Yap. tengah-tengah kesibukan Ya. Bang Henry, yaitu menangani bidang sekoper, sengketa konflik perkara. Nah, ini paling gampang, sekoper. Padahal di sini nama bidangnya penanganan masalah dan pengendalian pertanahan. Ya. Ini kita kan bincang-bincang dengan Bang. Ya. Ini terkait ya tentu isu pertanahan di dunia sengketa konflik. Ya. Pertanyaan. Jadi diharapkan masyarakat atau juga jajaran Abang ya seluruh DKI ini bisa memahami melalui edukasi, sosialisasi ini melalui podcast ini. Podcast, ya, Mudah-mudahan. siap. Jadi itu kan ada sengketa, ada konflik, ada perkara. Nah, itu kan. Jadi oke lah secara umum ini apa perbedaannya? Ya. Sengketa, konflik, dan perkara, sekoper, Sekoper. Sengketa konflik. Silakan Mas. Siap Bang, makasih Bang. Kalau kita lihat memang sengketa, konflik, dan perkara. Nah, kalau sengketa itu yang biasa dikenal dengan sengketa tanah, itu adalah penyelesaian konflik, itu perselisihan baik antar perorangan, badan hukum, instansi yang tidak berdampak luas. Sengketa. Nah, sedangkan konflik itu adalah juga perselisihan antara perseorangan, badan hukum, instansi, organisasi, golongan yang berdampak luas. Nah, jadinya agak masif ya. antara tidak berdampak luas dan berdampak luas. Dan yang terakhir yang perkara itu penyelesaiannya melalui pengadilan. Lembaga peradilan sudah masuk perkara. Nah, di kita ini yang banyak menangani adalah sengketa dan perkara. Dan kalau konflik mungkin untuk di DKI ini mungkin nggak sampai 2% kita menangani. Gitu. Ya. Karena nih kalau dilihat dari bobot lebih berat kira-kira konflik sifatnya masif, massal gitu kan. Ya. Oh itu perbedaannya. Ya, perbedaannya itu. Iya. Terus Bang, bagaimana tahapan dalam penanganan tadi sengketa konflik pertanahan? Ya. Kalau kebetulan kalau ada pemohon dengan secara tertulis dia mengajukan permohonan melalui kantor pertanahan, yaitu dengan loket, di situ ada loket ataupun dengan website yang ada di kita, dan selanjutnya dengan dia mengajukan data atau identitas diri, yaitu fotokopi, yaitu KTP dan kartu keluarga yang sudah berkeluarga, dan surat kuasa, dan juga tentu dengan identitas diri, dan kalau bisa sekurang-kurangnya juga ada 2 bukti yang menandakan dia mengklaim terhadap bukti tersebut. Dan setelah itu kita juga adakan analis kasus, dan setelah itu kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Keseimbangan volume sengketa konflik perkara kira-kira yang paling banyak di DKI ini paling banyak itu kalau kita lihat
kalau konflik itu nggak sampai 2% lah ya. Yang paling banyak itu antara berimbang antara yang di pengadilan dengan di sengketa. Nah seperti kita contohnya mungkin kalau untuk DK ini perkara ini mungkin kita udah ada 200 lebih gugatan. Dalam tahun 2020 ini 200 gugatan, luar gugatan biasa. lebih. Belum lagi itu yang perdata, belum yang PT-UN. PT-UN mungkin sudah 100-an lebih. Pidana kita belum. Belum. Gitu ya Bang. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Perkara 200-an itu. Ya. Kita rata-rata jadi pihak kan? Kita rata-rata pihak. Pihak ya? Iya. Apalagi kalau tuh ya. Kalau Zaman kita yang paling ya, utama kan. utama itu kita pihak. Gini Bang, di DKI ini kan tuh tadi gambarnya. Iya. Demikian, permasalahan ini luar biasa. Iya. Gitu. Permasalahan ini luar biasa. Nah tetapi di 2018 dan 2019 Iya. ini penanganan masalah, gitu Iya, kan? iya. Jadi ibaratnya Kanwil DKI, Kanwil DKI. CQ penanganan masalah. ya. Tapi ini kan Kanwil kan Kanwil. keterlibatannya banyak orang. Iya, gitu. iya. Ini kok bisa meraih penghargaan nasional? Ya. 2 tahun berturut-turut. Berturut-turut, iya. Nah itu. Karena kita di awal tahun kita menerapkan kita start untuk kapan yang kita kasus itu yang harus kita selesaikan. Jadi kita menetapkan berapa. Satu. Kedua juga kita kerjasama juga dengan kantor-kantor pertanahan secara intensif terhadap untuk penyelesaian kasus ini. Selanjutnya terakhir itulah yang dikenal gelar kasus atau gelar perkara untuk kita menyelesaikan secepat mungkin itu. Nah itu juga tidak lepas dari kedisiplinan di dalam mengupload ya data ya. Data. Ke aplikasi terus juga laporan-laporan laporan itu. Terus juga kita dengan adanya COVID-19 juga kita nggak terpengaruh nih. Kita tetap mengadakan gelar kasus atau gelar perkara di mana yang harusnya itu kan kita pakai Fitcon. Kita nggak bisa pakai Fitcon. Kita tetap bertatap muka tapi kita pakai SOP. Ya, SOP gitu. Jadi ada terus, jaga jarak. Gini Bang, itu kan sedemikian banyaknya. Ya. Setiap gelar kasus oke lah pakai ini dikatakan tatap muka di ruangan. Iya. Itu kan mudah ngaturnya. Iya. Tapi ketika ada nggak kadang-kadang kita cek lapangan. Nah itu gimana SOP-nya? Ya, kita cek lapangan, kita serahkan ke kantor pertahanan atau juga kita kerjasama dengan kita juga Kanwil. Nah kalau kita cek lapangan tetap pakai jarak juga. Ya. Nah namun demikian dalam masa COVID ini kita memang banyak kita kurang kecuali memang yang harus wajib kita harus ke lapangan. Gitu. Jadi ini sama ya Bang. Pelayanan pertahanan seperti di luar penanganan masalah juga begitu. Iya. Jadi kebetulan sudah terbangun data, jadi layanan elektronik, online, konvensional bila perlu, kalau mendesak. Saya pikir hampir sama. Gitu ya. Kita juga kan kalau kita punya surat dari pengantar dari kantor pertanahan ataupun ada usulan dari pembatalan dari kantor pertanahan itu selalu ke lapangan. Nah, tapi dengan demikian adanya COVID ini kita yang benar-benar yang memang harus wajib gitu. Kita harus, jadi nggak harus dari informasi aja gitu. Gitu tetap ya Bang. kita. Ya. Terus bagaimana nih 2 kali berturut-turut? Ya. Tentunya harus ada optimisme di tahun berikutnya. Ini gimana nih kiat untuk mempertahankan bahkan meraih. Ya. Kita memang tiap awal tahun sudah kita menetapkan berapa yang harus kita targetkan dan kita juga menyebar ke 5 kantor pertahanan dan sebelumnya kita panggil juga untuk masing-masing kantor apakah yang untuk tahun ini masing-masing kantor pertahanan kalau perlu kita yang menargetkan dari Kanwil gitu kita berikan rata-rata semuanya sanggup itu kantah itu karena memang dia lebih banyak volumenya. Gitu ya. Contohnya seperti Jakarta Timur ini kan paling banyak dia. Itu memang kalau saya perhatikan kantor-kantor yang wilayahnya sebagian adalah pengembangan wilayah. Iya Pak. Betul, Jawa Timur berarti dari Jawa Barat. Jawa Barat Bekasi. Nah kalau Selatan ya itu tuh Kebayoran Lama. Kebayoran Lama itu bekas Depok masuk Depok iya itu. Wah itu tuh yang rumit karena administrasi pertahanan kan per desa. Iya. Ketika migrasi ini ke hijrah masuk ibu kota itu kan. Oke Bang. Nah terus ini lagi. DKI ini luar biasa. Bukan cuma penanganan masalah sengketa konflik perkara yang biasa. Iya. Ini yang lagi tren kan pemberantasan mafia tanah. Mafia tanah, ya.
lagi-lagi DKI juga punya kiat beda sekali, Pak, Iya. dapat penghargaan. Iya. Saya lihat di TV itu banyak yang ditangkepin itu. Mafia tanah. Itu gimana tuh? Pertama tahapannya, Ya. terus teknis koordinasi bekerja sama Ya. dengan tentu dengan penegak hukum ya, dengan Ya. polisian. Ya. Itu gimana? Pertama kita juga tetap menargetkan Target, ya. berapa mafia tanah. Ya. Terus kita juga bekerja sama juga dengan Polda Metro Jaya Ya. terhadap target ini. Terus kita membentuk tim Ya. mafia tanah, yaitu antara Kanwil, Kantor Pertanahan, dan Polda Metro Jaya. Ya. Kita di situ, makanya ketika kita terapkan, kita sudah langsung katakan daripada profesional kita sudah 100% karena kita sudah kerjasama. Apakah yang berkasnya itu ada di Polda atau di BPN? Oh, gitu ya. Ya, Ini jadi artinya sudah ditargetkan. sudah target. Seandainya ini, Ya. seandainya. Ini kan mafia tanah ini ketika ada permasalahan pidana juga ya. Pidana, bisa dengan ya, polisi. terintegrasi pidana. Nah ini contoh gini Bang. Ketika ada pengecekan sertifikat. Iya, Nah kemudian diidentifikasi bahwa ini atau ditengarai ini bukan produk PPN. iya, Berarti kan ini palsu. palsu ya. Gimana sikap PPN ini? Sekarang kan sudah ada PKS, Iya. ya kerjasama dengan Iya. polisian sekaligus pemberantasan mafia tanah. Iya. Seperti ini bisa nggak nih di luar target dan ini ternyata luar biasa dampaknya kita masukkan Iya. istilahnya dalam spontanitas. Iya. Masih mungkin nggak? Mas- Artinya masuk dalam target di tengah jalan. Iya. Karena ini menjadi penting. Iya. Ini menjadi satu ya apa istilahnya? Apa nih? Cerah. Apa? Biar jerah Tambahan lah, gitu, iya. Brian. Bisa, Pak. Kita Bisa, bisa, ya. Kita juga kalau perlu juga kita bekerja sama karena kita ada PKS itu kan, gitu. Iya, gini Bang, ini biru peletok. Berbuat Ini silakan simpan ini Oke. biru peletok. Warnanya Masih coklat ada. ya Bang? masih coklat. Nah, coklat, saya agak bening. nih. Apa nih? dan, Ini berarti banyak ininya. enggak, ini hanya beda anunya aja, bahannya Bahan. aja. Coba lihat, lebih enak nih. Lebih segar. Kayak air putih. Oh, Begitu ya Bang. Jadi Ya, bisa ya bisa. masuk mafia. Masuk mafia. Ini apa istilahnya? Biar menjadi satu kejerahan. kejerahan, ya. Nah kalau begitu kan jadi jangan coba-coba lagi Ya. ke BPN ini Iya. sudah tahu bukan produknya nih. Karena kalau saya lihat kalau dulu ya ketika ada barang palsu bukan produk cuman distempel Stempel, aja, iya. bukan produk ini kan Iya. setelah katakan mafia ini gagal, Gagal. modus lain dong. Iya. Nah ini ya. Tapi kalau begitu ini terus masuk atau lalu diburu, Iya. nah ini kan gitu kan. Apalagi juga kan kita juga terhadap polisi juga kita beri penghargaan, Pak, ya. Seperti Iya. belum lama ini juga kan. Atas kerjasamanya, Kerjasamanya, yang dalam iya. mengumbar pajak. Oh begitu ya. Jadi target-target mafia tanah bisa saja di luar target, Iya. tapi dirasa penting untuk jadi target bisa itu. Bisa. Ya? Wah luar biasa ya. Iya. Kalau dari coba permasalahannya ini dan rata-rata kalau permasalahan ya mesti ada unsur pidana. Ada gitu kan. unsur pidananya, ya. Iya tuh. Oke, terus begini lagi nih. Di dalam ini kan BPN ini kan produk hukum, Ya, tetapi stelselnya negatif. negatif dan positif. Karena apa? Ya toh syarat prosedurnya, ya toh kan? Iya. Seolah-olah apapun yang disajikan oleh pemohon Ya. itu ya kita proses ya. Iya. Ya toh kan Iya. pedomannya kan cuman syaratnya cukup, Iya. prosedurnya dipenuhi. Iya. Padahal di dalam syarat ada KTP, Ada. bukan produk dukcapil. Dukcapil, kan, ya, palsu. Pak. Iya. Tapi kan kita tidak tahu ya. Iya. Nah itu berarti kan persyaratan. Kemudian ada misalnya membuat sertifikat pengganti karena hilang ya, misalnya. hilang ya. Itu kan saya lihat persyaratan yang menjadi kekuatannya hanya keterangan hilang Hilang. dan pernyataan hilang juga Hilang, gitu kan. ya. Disumpah gitu kan. Disumpah, ya. Bang, ada lagu kalau salah ilmu kulit tuh. Dalamnya laut bisa diukur, Bang. Iya. Hati orang ini yang Iya. siapa tahu lah ini kan walaupun ada sumpah kan bisa saja Iya. karena banyak kasus setelah dilakukan penggantian sertifikat muncul. Muncul. Jadi jaminan di bawah tangan. Bawah tangan. Nah, ini kadang hati-hati penggantian kan gitu Iya. kan. Satu lagi kan ada Iya. keterangan juga dari kepolisian ya. Iya, Iya, dari keterangan Polres kepolisian. ya. Ya. Artinya kan orang kalau niat jahat, Iya, ya jahat. pokoknya BAP, Iya, ya iya, hilang, iya. Dari Menteng Iya. ke Tanjung Priok misalnya Iya. gitu kan.
Nah, disumpah pula kan Iya. oleh BPN kan. BPN, iya. Tapi kan semua bisa sumpah palsu. Sumpah palsu, Nah, ya. inilah yang kayak gini. Oke, akhirnya bahwa ini kan karena seperti itu BPN lakukan ya Kegiatannya. lahirnya itu produk hukum. Nah, sehingga kan terus di kemudian hari apabila ada yang bisa membuktikan kebenarannya. Kebenarannya. Nah, ini kan bisa pengadilan, bisa pembatalan dari instansi ya, dari kita ya. karena cacat Administratif. administrasi. Nah, ini tolong Bang. Ini karena menjadi sesuatu yang menarik nih. Iya. Ada peradilan, Iya. tapi kita ngeluarin, kita batalin. Nah, Batalin, ini kan berarti pasti ada alasan Iya, kan? iya. Cacat administrasi. Administrasi. Mungkin dapat dijelaskan, Bang. Ya, kalau kita yang berdasarkan putusan pengadilan, tentunya kita kan minta surat putusan pengadilan yang sudah inkrah, yang dilegalisir. Nah, perbedaannya antara putusan pengadilan negeri dan putusan tata usaha negara. Kalau putusan negeri ini, kita juga minta surat keterangan dia telah menguasai fisik atau juga dengan ada eksekusi. Nah, namun demikian kalau pihak yang menang perkara menyatakan dia menguasai fisik, ada keterangan dari pengadilan yang menyatakan tidak perlu dieksekusi karena yang menang perkara itu menguasai fisik. Nah, kecuali PT UN tidak perlu ada eksekusi. Nah, terhadap yang cacat administratif ini kan bisa juga cacat administrasi ini karena diantaranya salah prosedur pengukuran, salah prosedur permohonan hak, salah prosedur dinyatakan tanah terlantar, dan yang mungkin yang lebih itu lagi kalau ternyata tumpang tindih. Nah, ini diantaranya ya, tumpang tindih inilah ternyata ada 2 sertifikat, padahal harusnya kan buktinya hanya yang benar hanya 1. Nah, inilah salah satu yang paling banyak kita laksanakan ini. Gitu. Itu. Bang, ini menjadi penting lagi nih, yang penting semua ya. Jadi ketika satu bidang tanah, katakan tahun 70 lahir sertifikat. Kemudian tahun 2010 lahir sertifikat ganda. Nah, di satu bidang tanah, akhirnya ada 2 sertifikat. Ini kita nggak tahu nih salah siapa nih kan. Bisa salah BPN, bisa salah orang yang niat jahat ya. Udah tahu bukan tanahnya. Dimohon, artinya kan ada satu yang tidak benar. Ada yang satu yang benar. Ini kalau ganda, Bang. Kalau triple gimana? Satu yang benar, 2 yang tidak kan? Oke, intinya bagaimana cara membuktikan apakah yang lama itu yang benar atau yang baru yang salah? Sama tuh, atau yang baru yang benar? Kira-kira gimana? Kalau kita berdasarkan mengacu kepada pasal 1963 KUHP atau juga pasal 1967 KUHP, di situ kan 30 tahun berturut-turut yang keberatan itu berhak yang menguasai udah 30 tahun lebih, atau juga 20 tahun kalau dia itu 20 tahun di situ ternyata di situ juga ada bangunan dia. Itu kalau kita berteori di situ. Nah, kalau ternyata ada 2 ini berarti kan kita tinggal dasarnya dari mana ini? Ketentuan apa? Yang 19 KUHP 1963 dan 1967. Oh, 63 67. 1963 penguasaan fisik 20 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Nah, kalau yang 20 tahun dia ada bangunannya itu. Oh, kalau ada bangunannya 20 tahun. 30 tuh yang tanah kosong. Tapi dibuktikan bahwa itu penguasaan fisiknya yang bersangkutan. Terus menerus Kalau PP 24 kan dia sebenarnya 20 tahun. PP 24. Cuman kan masalahnya 20 tahun. Ada lagi yang 5 tahun juga kan? 5 tahun. Jadi gini, permasalahannya ngomong 20 tahun, 30 tahun itu hari ini apa saat lahirnya regulasi itu? Nah, itu. Kan sebenarnya kan misalnya PP 24 97 penguasaan fisik 20 tahun. 20 tahun Kan hari itu tahun 97 peraturannya begitu. Kalau Anda menguasai fisik selama 20 tahun, itu tahun itu. Kalau 20 tahun hari ini, pada saat lahirnya PP 24 belum menguasai apa-apa. Tapi kalau itu kita KUHP Pak yang sudah lama, tapi kan jarang kita menerapkan itu, selalu kita menerapkan ke pertanahan itu, undang-undang pertanahan gitu. Oh gitu ya, Mas? Oke, jadi tidak selalu bahwa ini yang baru salah, ini yang lama. Jadi melalui penelitian. Melalui penelitian. Nah, kemudian khusus cacat administrasi. Berarti kan kita pengen membuktikan bahwa dokumen, kalau kan tadi kan prosedur, mudah itu prosedur. Tinggal lihat SOP, itu sudah ketahuan. Tapi kalau syarat, kan ada tuh di 7/2007 kalau salah pasal 2, gitu.
panitia. Memang kita kan filternya di Iya, panitia nih, panitia. secara umum ya. Iya. Baik itu tanah milik adat melalui pengakuan Iya. maupun pemberian tanah negara kan. Iya. Nah itu kan tapi kan di sana mengkaji, menganalisa, gitu Iya, kan, iya. meneliti, memeriksa kira-kira dalam rangka mencari kebenaran formal. Formal, iya. Formal itu artinya kesesuaian dari surat-surat dokumen yang iya. disajikan oleh nih. Tapi di bawahnya nih kebenaran materialnya adalah pemohon. Pemohon. Nah ini kan mungkin dari sini nih. Iya. Kira-kira nanti ujungnya ini ada cacat atau tidak. Iya. Nah itu terus bagaimana kita membuktikan bahwa secara material ini ada yang cacat, ada yang tidak beres Iya. atau palsu lah misalnya. Iya. Melibatkan institusi lain. Melibatkan institusi kepolisian. Apakah sebagaimana dinyatakan di 11/2016 Ya. kita salah satu administrasinya pakai SP2HP itu. SP2HP Iya. minimal itu Iya. ya itu. Kita benar-benar menerapkan ini di DKI ini. Betul ya, karena biar bagaimanapun institusi yang punya kapasitas atau membuktikan kebenaran materialnya, Iya. polisi. Wah, luar biasa karena DKI sudah ada PKS. Iya, Ini kan PKS. tidak lanjut dari menteri dengan Kapolri, MOU-nya, terus kita PKS. PKS. Bahkan lebih jauh lagi mafia tanah. Mafia tanah. Jadi ini tinggal niat aja. Iya. Ya, Karena kita juga langsung menerapkan kan. menerapkan itu. Iya. Saya lihat itu sudah banyak beberapa itu. Iya. Gitu. Nah kemudian jadi kebenaran materialnya polisi. Polisi. Ya? Oh ini berarti pertama kalau ini bisa terjadi itulah salah satu pembatalan karena cacat administrasi. Minimal 2 alat bukti, ya toh, dibuktikan lebih amannya ya melibatkan polisian. Terutama kalau saya lihat ya masalah-masalah tanah yang ya itu tadi dulunya hijrah dari pengembangan wilayah tuh, provinsi Jawa Barat kayak Bekasi, kemudian Tangerang, Depok. Wah, itu yang penuh dengan ini. Saya lihat kok di situ pada saat hijrah itu banyak sekali ya yang pikirannya butak ya, keruh gitu ya. Itu di situ tuh. Jadi dokumennya nggak ada, tahu-tahu ada sertifikat di ujungnya. Teliti-teliti. Nah, repotnya lagi itu jajaran kita tidak bisa nyebrang ngobok-ngobok ke Bekasi sana kan? Lain, ya, Pak. Nah, kepolisian itulah ya, barangkali ya berperan untuk ke sana. Ya, untuk mendapatkan bukti material. Dan keberadaan materialnya ya masyarakat itu ya. Sama juga ke kelurahan juga, Pak. Ke kelurahan juga. Pokoknya semua lah yang dilakukan penelitian. Polisi, material. Iya, karena seperti tanah milik adat dari Girik. Iya. Itu kan hanya keterangan itu. Iya. Itu kan ada sejarah, ahli waris mana tahu kan dari itu Girik atas nama kakek neneknya, jangan-jangan sudah dijual tidak tercatat lagi di kepala desanya kan, kelurahannya itu. Itu sangat rumit. Letaknya juga, persilnya di mana itu. Apalagi pendampingan buku C yang ada di desa. Kadang-kadang sudah raib itu. Itu sangat membantu tuh persil berapa gitu kan. Kalau nggak ada itu jadi ya waduh agak inilah. Ya itulah. Makanya salahnya jadi orang BP. salahnya lagi penanganan tadi sekoper sengketa konflik perkara. Luar biasa ini. Kira-kira di luar teknis ada nggak kira-kira yang nyasar-nyasar? Pak Kabid, awas ya. Dan seterusnya. Ini kan menentukan ini. Ya semacam tekanan. Ada nggak dalam? Ya kalau tekanan ada, tapi kan kita tetap pada yang benar pada aturan. Dan juga kalau beliau kita jelaskan juga dia mengerti. Karena memang kalau kita lihat yang begitu kan nggak mengerti masalah pertanahan ini kan kita banyak peraturan-peraturan kan nggak 1-2 begitu aja. Dan kita beritahu dengan penjelasan yang baik, dia kebanyakan mengerti, Pak. Gitu ya. Bang, ini ada satu hal nih, tadi kan konflik presentasinya sangat kecil. Kalau tanah merah itu termasuk konflik apa? Konflik. Konflik ya. Tapi kita di antara begini kita kan ada juga menyelesaikan yang contoh di Jakarta Barat ya. Yang tanah Egendom Perponding. Yang diblokir itu diblokir. Di situ udah penguasaan masyarakat puluhan tahun. Kita bekerja sama dengan kejaksaan, keluarlah LO. Nah, akhirnya diberikanlah itu kepada yang menguasai fisik yang sudah turun temurun. Nah, memang hubungannya juga kita dengan GTRA, Pak ya. GTRA juga kita juga ada sebetulnya di Jakarta Selatan, Pak. Itu ada hak milik nomor 1 di situ di hamparan. Tapi ya penguasaan masyarakat udah perkampungan yang kompak. Nah, ini juga mungkin salah satu nanti kita
ke sana gitu, kerjasama dengan seperti Pemprov, instansi lain gitu. Ini jadi saya ingat itu. Dulu pernah baca-baca itu pasal konversi. Atas Akak Barat. Iya. Ya, itu kan riwayatnya sama. Di akhirnya itu kalau dikonversi menjadi hak milik. Iya. Sampai hari ini sumber masalah. Tetapi kalau ya karena sesuatu syarat yang ini akhirnya lari di Kepres 32/79 agak clear ya. Iya. Nah, karena bagaimana status kampung saat ini kelihatan. Kalau di atas konversi, nah ini. Jadi barangkali mungkin lempar aja ke GTRA. Iya. Ya kan? Ini kemarin kan ada GTRA Pak, masuk di Jakarta Selatan itu Pak. Itu juga kita bilang nanti coba ini kita sisir. Itu hak milik nomor 1 karena sudah perkebunan yang kompak. Bahkan di sebelahnya juga ada perumahan Pak. Ya saya pikir satu-satunya GTRA. Karena apa? Ya. Ketuanya kan gubernur. Ya. Terus jajar gitu, lebih komplit. Ya. Bahkan di sana melibatkan LSM. Artinya garda terdepan mendahului memberikan pembenaran atau jalan keluar. Karena kalau ini dibiarkan, ini kan api dalam sekam. Iya, benar. Saya pikir para pihak baik masyarakat yang secara turun-menurun menguasai maupun ahli waris yang ditinggali sertifikat yang distempel tadi hak milik. Ini kan juga pengen. BPN mandiri nggak akan mampu. Tidak mampu Pak. Harus ini GTRA ini luar biasa. Nah saya pikir lempar-lempar aja gitu kan. Artinya di samping penataan kekumuhan istilahnya KT itu sekarang kan dikai KT-nya harus vertikal. Gitu kan. Masyarakat juga. Nah ini saya pikir sebarannya seluruh Jakarta tuh. Iya. Bagus nih. Nah ini satu Bang. Sebelum kita akhiri karena waktu sudah memerintahkan kita untuk jumpanya diakhiri. Tapi catatan Bang. Kapan-kapan kita undang lagi. Karena masih banyak yang harus kita ini agar masyarakat juga paham dan mengerti. Nah, jadi itu. Ini selain kegiatan penanganan tadi sengketa konflik atau perkara, ada kegiatan lain di bidang penanganan masalah dan pengendalian pertanahan. Apa kira-kira yang sudah dilakukan? Karena pengendalian pertanahan itu kita akan kewajiban kita untuk ketika diterbat SK untuk terutama ini perusahaan-perusahaan kita cek kembali apakah dia memanfaatkan atau mempergunakan tanah tersebut. Nah, ternyata kita lihat kita juga sudah kita identifikasi, kita cek lokasi. Dari tahun 2010 kita tuh sudah ada 73 yang sudah dinyatakan itu terindikasi tanah terlantar. Mungkin tahun ini kita akan menetapkan dari semua itu, mungkin kita cek ada sebagian yang belum tidak berubah-ubah tahun 2010, tidak dimanfaatkan. Mungkin tahun ini kita akan menetapkan, kita usulkan ke kementerian untuk ditetapkan tanah terlantar. Oh gitu. Iya. Di DKI ada? Di DKI ada. Oh luar biasa. Cobalah. Kita akan menetapkan tahun ini. Karena selama 10 tahun ini enggak hanya diidentifikasi, belum kita menetapkan. Mungkin tahun ini mungkin kita akan menetapkan, kita usulkan. Baiklah. Baik Bang Henry, ini bincang-bincang kita sementara ya Bang. Kita akhiri dulu, semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat bagi masyarakat, teredukasi, tersosialisasi juga termasuk jajaran. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Henry. Demikian Bro and Sis, bincang-bincang kita dengan Pak Henry Kabid Sekoper. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.